Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Di video ini kita akan menganalisa 8 saham akumulasi yang punya potensi untuk bisa rebound. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang pertama kita akan menganalisa saham Antam, dan saham ini juga ditanyakan ya oleh teman-teman investor di kolom komentar. Kak, gimana nih Antamnya turun? Apakah akan bisa naik lagi? Jika kita lihat dari sisi pendapatan dan laba bersih Antam, itu kan sedang all time high, guys. Jadi tidak menutup kemungkinan Antam ini malah bisa lanjut naik lagi dengan adanya bisnis yang terus berkembang dan juga didorong dengan kenaikan harga emas itu sendiri ya. Ketika harga komoditasnya naik ya berarti para investor emas juga untung, guys. Orang-orang yang menyimpan emas batang itu pasti untung. Dan tentunya itu akan membuat emas Antam juga semakin diburu nih oleh para kolektornya. Jadi harga Antam sendiri kemungkinan besar itu masih bisa naik, namun teman-teman harus memperhatikan beberapa level resisten. Jika nanti gagal breakout di resistennya, maka ada potensi untuk nge-swing lagi, untuk turun lagi. Tapi kalau misalkan memang ada potensi breakout dari resisten, misalkan bisa naik dari 3.700 dan juga bisa tembus bahkan sampai ke 4.000, itu lebih baik teman-teman hold ya, karena ada potensi untuk bisa mencatatkan area high baru alias all time high. Jadi untuk Antam sendiri akumulasinya mulai muncul kembali, terutama dari AK, BBRX, dan investor asing lainnya. Sedangkan kita melihat investor retailnya mulai jualan alias buang barang. Ya, entah mereka ada cut loss atau tidak ya. Tapi ya kita anggap sih take profit sajalah. Karena harganya juga sudah cukup tinggi dan ketika ada koreksi mungkin mereka tidak mau ambil resiko dan memilih cukup ya. Tanpa menunggu kenaikan Antam lagi, mereka memilih untuk take profit. Tapi mungkin ada juga yang cut loss ya, mungkin ya, ada juga yang cut loss. Jadi untuk Antam, asing mulai masuk kembali di 137 miliar, tapi akumulasinya ini baru terlihat kembali setelah penurunan yang terjadi. Karena di minggu lalu itu memang sempat turun dan baru di hari Jumat bisa naik 2,8% ya. Close-nya di Rp3.200 per saham, ya kalau misalnya ada kenaikan, saya rasa untuk trend following masih bisa lah ya. Mungkin teman-teman bisa cari upside dari Antam setidaknya sampai titik resisten di sekitar 3730. Coba guys kita lihat ya. Ya bisa cari sekitar 16%. Di atas 10% saya rasa sudah bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Antam bahkan bisa tembus di resisten alias breakout. Yang mana jika itu terjadi maka area all time high baru bisa dicapai. Saham kedua adalah saham perbankan second liner. Ada BNGA yang menarik perhatian, di mana BNGA ini juga naik 1,19% ya. Meskipun kenaikan tidak terlalu tinggi, tapi ini bisa menjadi zona yang cukup bagus, terutama untuk teman-teman yang mengincar dividen dari BNGA. Karena harganya tidak semahal di beberapa bulan yang lalu. Jadi untuk BNGA mulai naik ya, meskipun tipis 1,19%, tapi akumulasinya mulai terlihat, terutama dari asing guys. Ada YU Akas sebagai top buyer untuk akumulasi asingnya. Kita cek ya untuk BNGA. Meskipun untuk Big Banks kemarin sudah kita bahas ya, akumulasinya itu belum terlihat besar, dan kita lihat untuk BNGA ini lumayan sebenarnya di 4,4 miliar, terutama akumulasi di hari Jumat. Jadi kenaikan disertai dengan adanya akumulasi asing, semoga ini bisa berlanjut ya, sehingga teman-teman yang sedang mengumpulkan barang di BNGA, terutama dari harga 1.650 sampai 1.700, ini masih ada peluang guys untuk bisa tambah muatan. Saya cukup yakin investor jangka panjang di BNGA, bahkan sampai saat ini pun kemungkinan besar mereka belum jual. Dan masih yakin bahwa bank ini masih akan sustainable dan setidaknya masih akan rutin bagi dividen. Lalu ada saham Unilever. Nah, kalau misalnya kita lihat Unilever atau UNVR ini masih mempertahankan fase uptrend ya, di mana dia tidak jebol di bawah MA50 dan ini adalah chart pattern yang bagus sebenarnya. Bahkan dari area low-nya pun di 1300 sampai sekarang di 1800 ini masih mempertahankan fase uptrend. Jadi untuk trend following masih ada peluang, apalagi di hari Jumat itu dengan kenaikan 2,5%, ternyata yang melakukan akumulasi adalah investor asing ya. Ada CCYU, BK, dan MG. Kita coba cek untuk Unilever.
UNVR ternyata di net buy asing 7,6 miliar di hari Jumat dengan kenaikan 2,5%. Saya rasa ada peluang yang bagus untuk UNVR, bisa teman-teman pantau dan semoga benar-benar bisa naik ya dengan adanya akumulasi asing kembali. Kita melihat memang ketika sempat, mencatatkan swing low, di sini kita lihat ya, akumulasi asingnya berhenti berubah menjadi net sell dan baru-baru ini kembali diakumulasi. Jadi memang ada waktunya di mana asingnya take profit dan juga ada waktunya di mana asing malah masuk lagi. Next, kita lanjut, ada saham yang juga menarik, ada EXCL, di mana EXCL juga sempat naik guys ya dari zona sideways-nya. Dan ketika kemarin terkoreksi, ternyata ada peluang untuk naik lagi. Terakhir di hari Jumat naik 4,7% di level Rp2.630 per saham. Akumulasinya sih menarik ya, bagus. Namun ternyata asingnya malah jualan nih. Jadi akumulasi yang terjadi di EXCL itu dari domestik ya, bukan dari asing. Kita tetap cek ya untuk XCL sejauh ini sih masih net sell, tapi memang net sell di hari Jumat itu mulai mengecil, hanya 200 jutaan saja. Sedangkan di hari Kamisnya net sell mencapai 4,7 miliar. Ya kalau misalkan net sell asingnya berhenti dan mulai diakumulasi ya, karena di sini kan tetap ada buying valuation guys. Ya ketika net sell-nya ini menurun atau menipis, maka ada potensi XCL malah bisa berbalik akumulasi, terutama oleh investor asing dan harga sahamnya berpotensi lanjut dinaikkan. Lalu ada saham Pani yang memang di beberapa waktu lalu ya kita, sempat bahas juga, ada potensi reversal. Kita sudah bahas ini sejak di kenaikan tanggal 29 September. Lalu ada sideways dan ini adalah sideways yang wajar dan lanjut naik lagi hari Kamis, hari Jumat ternyata lanjut naik 2,2%. So akumulasinya masih oke meskipun terakhir yang masuk adalah domestik ya bukan asing. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk Pani di sini asingnya ada net sell 15,7 miliar. Tapi yang perlu teman-teman lihat adalah di hari Kamisnya, di mana asing menaikkan harga saham Pani 5,2% dan net buy-nya masih lebih besar dibandingkan net sell hari Jumat, yaitu 29,4 miliar. Ya, hampir 2 kali lipat dibandingkan net sell di Jumat, guys. Ya, jadi lebih besar akumulasi di Kamis sebenarnya untuk Pani. So, sejauh ini kita masih melihat bahwa masih ada gocekan asing untuk di saham Pani agar retailnya jualan dan ternyata benar-benar retail jualan ya ada XL, PD, YPX, CSQ. Tapi kemungkinan mereka yang jual adalah yang take profit karena mungkin sudah beli di area bawah ya dekat dengan MA 150-nya. Dan take profit ya menurut saya tidak ada salahnya dan itu juga cukup bagus. Lalu ada saham WIIM atau Wismilak. Nah, WIIM ada kenaikan 5,12% di level Rp1.335 per saham. Kita melihat memang akumulasinya cukup besar, tapi ini akumulasi dari domestik ya. Ada CCC, DMG, AZ, dan lainnya. Sedangkan investor retail terpantau jualan. Jadi untuk saham Wismila kita lihat di hari Kamis memang sempat terjadi net buy 1M, tapi di hari Jumatnya net sell 1,4 miliar, tapi kenaikannya besar ya 5,11% dan yang menaikkan itu domestik bukan asing. Apakah masih ada upside? Tentu saja ya. Kita melihat Wismilak ini masih memiliki upside yang bagus. Ya, masih cukup tinggi, guys, karena memang sempat turun cukup dalam. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika nanti benar-benar rebound, biasanya akan diimbangi dengan adanya prospek dari fundamental atau dari sentimen lain. Misalkan pajak rokok atau cukai rokoknya dipangkas misalkan ya diturunkan supaya industri rokok tidak mati. Nah, itu kan bisa menjadi sentimen atau katalis yang positif. Next ada saham AGII ya, ternyata fundamentalnya cukup oke guys, tapi saya sulit masuk karena kemarin itu ARA ya 25%, close di Rp1.250 per saham. Kita lihat AGII akumulasinya mulai membesar, terutama dari CCYPBB. Sedangkan retail banyak yang jualan. Kita cek untuk saham AGII. Ini ada net buy di 325 jutaan setelah sebelumnya sempat terjadi net sell. Namun semoga saja ini lanjut diakumulasi sehingga harga sahamnya akan sangat mudah untuk naik. Lalu ada saham ACES. Nah, mungkin ACES ini belum terlihat ya price actionnya belum terlihat ada perubahan yang signifikan, masih cukup sideways di harga bawah di 430 dan kita lihat
Ada kenaikan 1,9% di Rp430 per saham. Akumulasinya ini mulai terlihat, guys. Jadi kita bahas karena, ada tanda-tanda reversal juga di ACES atau di SH2R, tapi tetap karena ini adalah saham fundamental, jadi setidaknya harus dibarengi dengan katalis positif lainnya ataupun fundamental yang naik. Jadi untuk ACES asingnya mulai masuk, ada DPAK ZP sebagai top buyer. Kita cek aja ya untuk ACES. Ternyata sudah 2 hari terakhir ini asing kembali masuk. Hari Kamis net buy 2,4 miliar, sedangkan Jumatnya net buy 6,7 miliar. Oke guys, jadi terakhir kita akan rekap ya saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada Wifi, Raja Antam, lalu ada Goto, CDIA, BRMS, Astra International yang sebentar lagi akan bagi dividen interim. Lalu ada Tins, Medco, Brand, PTRO, UNTR juga ya, kemungkinan besar bagi dividen interim di bulan Oktober. Lalu ada PGEO, IMPC, Jasa Marga, Cuan, TAPG, NCKL, dan MDKA. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.